yang kita tahu James. Dan kita akan penasaran ya untuk line up-nya. Siapa yang akan dikeluarkan? Dari Medan apakah Whiskey yang bermain atau justru malah Sin? 3, 2, 1. Dan ternyata Sin yang akan menjadi hyper carry-nya. Ya. Oke, Hiruma ternyata yang datang menjadi coach ya. Hiruma apa Gilang Baskara ini sebenarnya? Iya mirip ya. Mirip Gilang loh. Ex-Unpar. Ex-Unpar. Kakak kelas dulu ya. Iya. Kakak senior. Senior. Oke, untuk line up sendiri ada Pendragon, Rexy, Wan dan juga Baca. Oke. Dimana Babang Jais ya? Ini dia PNMP kita by Samsung. Langsung aja udah kelihatan nih teman-teman dari RRQ. Udah ada Sin, James, Lemon, ada LJ Vin dan juga R7. Yes, duo tuyul, duo alien plus satu bocah ajaib. Duo tuyul, duo alien dan satu bocah ajaib. Ada yang nge-DM saya gitu kemarin sama. Duo tuyul itu LG sama Vin. Yes, duo tuyul. Itu tidak terkalahkan bos gitu. Viva RRQ hashtagnya. Dari Sin sama si LJ. Oke, dan jongkok style juga udah digunakan, berarti damage-nya Atas akan lagi nambah kah? ini ya. Atas lagi kah yang di band? Kalau di hari kemarin sih mereka habisin semua tanknya. Mereka habisin semua tanknya, sementara untuk Ipos mungkin nanti dia akan langsung pergi ke arah support-supportnya mungkin ya. Tapi sejauh ini juga belum ada satu pilihan pun, satu hero pun, dan ternyata Ya kan, benar memang mirip Atlas sama yang hari pertama. Kufra dan Latasnya dihabiskan. Terbuka bebas juga untuk YSS-nya atau mungkin Karaluyi-nya. Ya, dan atau enggak sih, mereka nggak ngerebutin. Popol Kupa kebuka, terus Isunchin sih. Kalau misalkan kebuka harusnya sih diambil. tapi misalnya di sini, misalnya di Sansin, Yuzong ataupun Popol Kupa nggak di ban. Misalnya dia nge-ban langsung ke area Esmeralda, akan langsung kebuka 3 hero tersebut, mungkin satu diambil contoh seperti Popol Kupa, tapi Yuzong di sisi EVOS pasti akan sangat kuat sekali juga gitu nih. Ini sebuah pertimbangan yang kalau jadi perspek itu hanya bisa ngambil satu hero, dan ternyata di Sansin, Esmeralda, Yuzong, Luyi, Popol Kupa kebuka. Yuzong R7 pasti. R7, Yuzong kuat banget. Naga terbang kagak mau turun. Terbang mulu udah kayak layang-layang ya. Baiklah, ini dia Yuzong langsung diamankan. Dan untuk pos terbuka bebas untuk Luyi-nya dan juga Popol Kupa. Yap. Popol Kupa sih ini kayaknya. Popol Kupa dan juga Luyi bisa langsung diambil dua support ini yang sering banget digunakan untuk meta yang sekarang. Popol Kupa juga sangat mengganggu sekali dengan immobilize-nya, bisa langsung memberhentikan ataupun menciptakan efek slow yang begitu mengganggu. Belum lagi dari Luyi yang dengan diversion-nya bisa menciptakan sebuah momen teleport yang begitu menggila. Dan Selena udah berhasil diamankan. Sementara itu untuk Popol Kupa masih shadow pick, belum ada kepastian, belum ada keputusan untuk mengambil hero ini atau tidak, dan ternyata yap, diambil. Selena juga Popol Kupa combo sekarang ya untuk membuka map. Ini open map banget ya. Kalau di Sansin makin lengkap lagi pak, open map semua jadinya. Dengan mountain shop-nya udah kebuka lagi mapnya. Tapi kali ini kita lihat aja Lemon akan langsung mengamankan Esmeralda dan Link yang akan diberikan kepada Sin. Baiklah. Oke, Link di pick duluan. Wih, sabar Sin, Sabar jangan getok meja kayak gitu dong, Sin. Ini mereka dingin banget kayak GH-nya pada selimutan kayak gitu semuanya gitu ya. Hilda kan? Hilda? Atau Akai? Hilda akan diambilkah? Karena masih shadow pick, masih banyak pilihan juga. Kenapa nggak Akai aja buat ngelok pergerakan dari RRQ? Nah, kenapa ya? Walaupun Hilda tuh sekarang ada yang pakai tank, ada yang pakai decide, tapi aku tetap setuju main decide. Karena lebih berimpact ya pak. Tapi untuk RRQ Hoshi pergi ke arah manakah band mereka? Sejauh ini kita lihat belum ada core yang diambil, dan ternyata Lunox salah satu bisa dibilang counter dari Esmeralda juga. Apalagi kalau udah dipasangin dengan Divine Glass akan sangat-sangat sakit, nabrak ke tulang langsung itu ya, Chaos Assault-nya. Tapi Pendragon sekarang berkesempatan untuk mengambil satu hero untuk
timnya. Akankah Core, Hayabusa, Lancelot masih terbuka? Kemanakah arah perginya? Dan ternyata lebih memilih ke Tamus untuk Shadow Pick-nya. Belum diambil sejauh ini. Tamus fix. Oke, I see. Berarti draftnya bener ini untuk di side-nya ada Hilda, ada Tamus, dan di mid-nya diperkuat ada Selena dan juga Popol Kupa. Yep. Dengan total ada 6 vision terbuka dari 3 trap-nya Selena dan juga 3 trap-nya Popol Kupa. Tinggal 1 core terakhir untuk tim EVOS Legend. Sedangkan kita lihat dari RRQ, oke, Kagura dan Baxia, Oke. Shadow Pick. Tetap dengan Kaguranya untuk kali ini Finn mungkin akan bermain dan juga bandananya lucu banget itu Finn ya. Biar rambutnya nggak ngalangin, tapi Hylos akankah diambil oleh LC. Sementara itu untuk Finn masih Shadow Pick juga, Kaguranya belum ada kepastian mau diambil atau tidak. Yap, Kagura diambil. Sementara untuk Hylos fix. Ini dia 5 hero yang udah diamankan oleh RRQ. Sementara itu untuk EVOS, wow, Kimikah yang akan menjadi target dari hyper carry mereka? Cloud datang kembali ke Land of Down, bro. Surprise pick walaupun kita tahu dari Cloud sempat di nerf di Sempat patch di-nerf. yang baru. Ya, Dan sebentar itu kayaknya ada sedikit bug untuk ininya, swap. Harusnya sih Cloud-nya dipakai sama Rek. Seperti yang kita tahu, hero signature juga hero favoritnya Rek, yaitu Cloud, dan akan dijadikan hypercore. Walaupun kita tahu di patch yang sekarang tuh sudah di nerf dari segi movement speed dan juga dari stack Art of Thievery-nya ya, Yep. tidak sebesar yang sebelumnya. oke, karena tadi kita udah berbincang juga di belakang untuk sisi Cloud sendiri, mungkin dengan 1, 2, 3 item katanya nih udah mulai nggak berasa, tapi tetap ini pilotnya adalah para pro player, apalagi nih Force Legend dan Rek dengan seluruh track record yang dia milikin menggunakan Cloud. Ini udah pastikan, udahlah nggak usah ragu lagi. Pokoknya kita saksikan aja bersama-sama bagaimana game pertama di match kita yang kedua ini, dan ini adalah El Clasico yang pertama di MPL Season 6 Indonesia, hadir di hari yang kedua. Siapakah yang akan memenangkan pertempuran? Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan? Siapakah yang bisa naik ke peringkat pertama? Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, sebenarnya itu udah ada tuh. Piala banyak juga udah Pak ya. Saya juga ada satu. Coba Itu dari berbagai divisi. Iya, dari berbagai review udah digabung satu. Ada piala M1 juga di sana Pak ya. Wow, ada di tengah-tengah dengan dengan indahnya tegak berdiri di sana. Sementara itu untuk 5 player dari EVOS Legend ini, semenjak mereka kemarin bertukar-tukar roster, akhirnya ini adalah squad yang bisa dibilang squad pasti yang mereka milikin. Mereka akan maju dengan 5 orang ini, walaupun sebelum-sebelumnya banyak sekali pertukaran. Ada Rexy dulu keluar masuk juga, lalu ada Boots juga yang ujung-ujungnya sekarang Boots pindah ke Onyx, lalu ada beberapa player lagi, hingga pada akhirnya sekarang ada Pendragon yang bisa dibilang menjadi satu pemain terbaru dari EVOS Legend. Dia harus cepat untuk menyesuaikan diri dengan 4 teman-teman barunya. Sementara itu kepada Wan dan juga Rek ya, dengan rumor yang sering kita dengar di luar sana juga, kalau mereka sekarang bertukar role, dan sudah bisa kita pastikan kalau mungkin hari ini kita akan melihat untuk Rek akan kembali lagi ke posisinya sebagai core, dan mungkin Wan akan pergi ke sideline-nya. Jadi seperti itu. Yes, bener banget. Dan juga aku pengen mengingatin buat semua viewers dimanapun kalian menonton, di platform manapun, Nimo TV dan juga di YouTube. Pokoknya kita pengen selalu ngingetin ke kalian. Ya, apa itu? Sebarkan pokoknya vibes positif pastinya ya. Tutup semua komen-komen negatifnya, like dan juga di-share. Dan juga ini ada sedikit informasi tambahan buat teman-teman yang sedang menonton. Kita pun juga sama ingin menyaksikan dengan cepat ya. Kita pun juga ingin menonton matchnya dan juga menyelesaikan matchnya dengan cepat. Tapi balik lagi, kalau ada kendala teknis yang kita tidak tahu datangnya kapan, kita Benar. pastinya juga akan menunggu sampai ada problem fix dari setiap isu atau setiap ada masalah di dalam gamenya. Jadi buat teman-teman harap sabar menunggu, mohon maaf ya, harap sabar menunggu karena kita juga ada technical issues di sini. Jadi kita akan meremake gamenya
Kita akan menunggu lagi sesaat dan sedikit mengobrol-ngobrol lagi dengan kalian. Ya, sabar Oke, teman-teman. sabar. Ya. Aku tahu banyak banget fans-fans dari RRQ dan juga EVOS, tapi aku yakin fans yang benar-benar dari hati mendukung timnya, yang benar-benar mendukung RRQ dan juga EVOS dari hati masing-masing, yang benar-benar cinta sama timnya dan juga para playernya, tidak akan komen yang aneh-aneh. Dan itu hanyalah oknum yang tidak jelas. Jadi buat teman-teman, ketika ada komen negatif, tolong tutup dengan komentar-komentar kalian yang positif. Toh juga dengan komentar positif, kalian bisa mendapatkan hadiah juga dari kita dan juga dibacakan nantinya di Motivi segmen. Benar, jadi teman-teman semua tadi udah langsung dibilang oleh Kornet ya. Mari kita sebarkan positive vibe, mari kita sebarkan karena kita semua juga ingin pertandingan ini bisa berjalan dengan normal. Tapi apalah daya di saat technical issue datang, yang entah dari mana datangnya, dan semuanya nggak ada yang mau dan nggak ada yang berharap kalau technical issue ini datang gitu loh ya teman-teman ya. Jadi langsung ditiban aja itu. Tapi kamu sadar gak sih? Apa Kalau itu? misalkan kamu lagi nonton El Clasico, Nonton. Bolong nih ya, deg-degan gitu Deg-degan. kan. Kamu dukung EVOS misalkan, aku dukung RRQ, deg-degan, semua menit tuh bener-bener kayak greget banget. Banyak orang itu nggak sadar kalau kita tuh secara tidak langsung menyentuh muka kita selama 23 kali. Serius, itu nggak sadar. Apalagi yang berbahayanya kalau misalkan tangan kalian itu, oke lah, sekarang kita lagi pandemik, lagi sering cuci tangan, tapi cuci tangan itu juga nggak cukup. Untuk membersihkan bagian muka, kamu juga harus pakai sabun muka yang benar. Ini salah satu sabun muka yang saya cari sampai sekarang. Apa itu, Pak? Apa, Pak? Harusnya, Pak? Nih, mana ya? Aduh, adanya di meja ini ya. Ada nggak sih di sini? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Ada. Ponspennya di mana? Oh, di situ. Oh, di situ. Di Ya meja analis. ampun, Pak. Tadi saya mau ngambil ponspennya biar kamu cuci muka biar lebih bersih lagi. Bersinar nggak, Pak? Biar lebih bersinar. Dan juga membunuh semua bakteri yang ada di muka kamu. Ini jadi banyak bakteri di muka saya nih, Pak. Banyak banget. Iya, karena kalau misalkan ngomongin soal ponspen ya, itu ada yang namanya natural antibakteria. Dan ini benar-benar serangan itu critical damage, bro. Buset, critical damage, 99,9% melawan semua bakteri yang ada di muka pulung. Buset, itu sama aja kayak kita itemnya ada 6 BOD semua nih, Pak ya? Atau Berserker Fury semua nih, Pak? Iya. Critical kan. Kalau critical Berserker Fury berarti semuanya 6-6 ya nih, Pak. Langsung nyerang nih, Pak ya. Pokoknya abis ini kamu cuci muka ya. Cuci muka saya, Pak. Biar kumannya gone, ganteng on. Wih. Tapi gimana Pak lagi dong? Tapi kamu ganteng on nggak? Ganteng on, Pak. Cuman kumannya on juga lagi. Aduh, terus saya tidak mendengar produser ngomong apa tadi ya? Gara-gara ketawa. Nah. Oke. Tapi Pak, misalnya nih kan nanti Bapak saya suruh saya untuk cuci muka nih. Tapi bener Pak, saya nggak rela Pak untuk meninggalkan kursi ini Pak. Kenapa tuh? Nyaman banget. Nyaman banget. Ini secret lab Pak, nyaman banget nih Pak. Sama ini. Kayak begini tuh Pak. Ini kursi season lalu pernah dikirimkan kepada caster, tapi dibalikin lagi. Dikirimkan masih dalam bentuk di kotak Pak, belum dikeluarin Pak. Tapi dibalikin lagi ternyata. Dibalikin lagi Pak, mau gimana ya? Padahal mau saya susun, mau saya ganti kursi lain itu Pak. Enggak, saya lelang sih sebenarnya. Butuh duit buat ke Banjar. Kan kalau sekarang sudah banyak. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Jadi tanggal berapa pergi? Insya Allah minggu depan ya. Amin. Oke, tampaknya kita sudah langsung nge-fix semua problemnya dan kita segera untuk masuk ke El Clasico. Sekali lagi teman-teman ingat ya, sebarkan komentar positif, tutup semua komentar-komentar negatif, oknum-oknum yang gak jelas, yang marah-marah di kolom komentar kalian tutup, spread love, dan inilah dia game El Clasico, game pertama antara RRQ Oshi melawan EVOS Legend, dan pasti dipandu oleh Kornet dan juga Papulong. Iya, dipandu oleh Kornet dan juga Papulong. Ini dia pertandingan di game yang pertama di match yang kedua. Seperti itu untuk RRQ udah ada Kagura, Esmeralda, Link, Yuzong, dan juga Helo. Sementara itu untuk EVOS ada Hilda, Cloud, Popular Kupa, Tamus, dan juga Selena. Serangan pun langsung diberikan kepada tim RRQ. Ini baik sekali, udah ada 1-2 orang bergabung bersamaan untuk langsung ngeharas ke arah Esmeralda. Ada Revitalize juga yang udah dibuka dan first blood-nya berhasil diambil oleh Hylos. Yes, benar banget. Langsung dikomboin dengan menggunakan flame shot ya tadi ya. Dan bahkan di arah bawahnya didapatkan lagi 1 untuk 1, tapi masih ada kendala, masih ada pause yang terjadi. Ya,
Masih ada Benar game banget. pause lagi buat teman-teman semua. Sabar kembali ya teman-teman. Di sini kita mengingatkan sekali lagi, yuk kita sebarkan komen-komen positif. Jadi buat teman-teman semua, di saat kalian melihat ada komen-komen yang kayak memprovok agar mengkomen-komen jadi ke sisi negatif, ayo langsung kita tiban aja dengan komentar-komentar positif. Ya sebagai pendukung setia harus dari hati, bro. Apa itu komen-komen negatif ya? Sabar ya, warga sabar. sabar, Iya, sabar. makin memanas kayak kalau komentarnya sama oknum yang tidak jelas kayaknya. Tidak mengerti ya kalau misalkan lagi dalam pertandingan Iya. apapun gamenya. Kalau ada kendala ya di pause dulu, diselesaikan Benar. dulu. Emang kalian mau kalau misalkan tim kesayangan kalian lagi Iya. main nih, ada kendala teknis gitu kan, ada bug yang terjadi, Iya. dipaksakan main jadi akhirnya Benar. kalah. Mending milih mana? Kalian sabar nunggu atau biarin main aja tapi kalah? Nah, itu dia aja. Kalaupun Think nggak smart, bro. nggak dengan tim kesayangan kalian, kita balikan ke diri kalian masing-masing. Di saat Yes. kalian bermain Mobile Legends dan kalian nge-lag, Kesel nggak? Sulit kan? ya Nah, makanya. Untuk menang tuh susah. Kalau ada bug-bug terjadi atau ada kesalahan-kesalahan teknis, entah mungkin sinyal kalian Iya. juga nge-lag ya kan? bener. Pokoknya kita memberikan yang terbaik juga dan pengen semua playernya merasa nyaman ketika lagi bermain. Oke, dan sekarang kita udah masuk lagi, udah balik lagi ke lane of down. Rek berada di bagian tengah. Ini dia Rek yang sudah lama kita tidak melihat memakai Cloud ya. Yes, bener banget dengan retribution nih pastinya. Ini digunakan oleh seorang Rek dan Bajan ya menuju ke arah mid lane ya. Aku baru ngeh. Ternyata dia lebih milih di arah mid kah? Oh iya bener cuy. Iya, dia pergi Dia ke mid pakai tank dan juga one-nya justru yang di samping menggunakan popol kupas. Oke, Bubble Gua digunakan oleh One Brady Silent dan ini dia job desk dari Wow. Hilda. Satu orang digetok, habis sudah. Gila, langsung maju dan langsung dihajar begitu aja. Wow, hampir saja Sin kehilangan blue buff yang dia butuhkan loh akibat Hilda tadi yang langsung nabrak ke arah blue buff yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Waduh. Menuju ke arah gold buff, masih ada retribution juga. Bajannya benar-benar ngegangguin banget. Oposisinya dilakukan, masih ada flicker di dari seorang Bajan harusnya Yap. masih bisa balik ke arah belakang. Second eye, masih ada flame shot juga lambat banget di sana. Masih bisa untuk cabut lagi, lari nyibrit ke arah rumput dan dapetin regen darah. Bener banget, untung masih bisa selamat ke arah Baja dengan menggunakan Hildanya. Rumput adalah home sweet home, di mana ada absorb yang bisa dia dapatkan, di mana bisa regen HP juga. Tapi untuk Sin berada di bagian tengah, udah ada trap yang kita lihat ada di tengah, ada di bagian bawah. Ini adalah keuntungan dari menggunakan Selena ataupun Popolen Kupa. Mereka bisa open map dengan menggunakan trap-trap yang mereka miliki. Sin udah mulai masuk. Dan Wow. langsung ada Tempest of Blade juga. Energi sedikit, ada Bajan juga mencoba untuk mengejar, tapi masih di cover oleh seorang LJ. Kena stun, masih bisa bisa balik roll. lagi dan tampaknya masih bisa untuk survive dengan 2 bar darahnya. Iya benar banget, sementara itu ada Cloud yang bergerak ke sisi bawah. Sementara itu untuk Wow, auto turretnya, digangguin hampir aja tadi ada satu Abyssal Arrow yang naik. Abyssal Arrow lagi. Bener, Ya, bener, Abyssal Abyssal Arrow Arrow. Bener, nancep bener. ya. Benar. Sementara itu untuk Little Wanderer kanan dan kiri udah nongol juga di bagian bawah. Lemon dan langsung dikejar aja oleh Pendragon yang menggunakan tabus. Akankah Rexy mengeluarkan lagi lelempolelanya? Enggak ternyata. Yes, dan menuju ke arah Turtle sudah di zoning, ada 1, 2, 3 hero. 2 dari tim EVOS, ada Little Wonder, ada Retribution juga, LJ mencoba untuk stun, tapi masih ada Abyssal Arrow juga dibuka di fight-nya. Konoha Senpu dari seorang Sidnya mendapatkan reveal sword-nya, maju lagi ke arah Oh depan. my Mereka God. langsung begitu saja, ada R7 di sana, naganya menyakitkan Cloud dari down. seorang bajannya, masih mencoba untuk lari ke arah belakang. Rexy tidak ada mana, dikejar sama R7 yang mencoba untuk maju seorang LJ-nya 1 melawan 2. dikeroyok. LJ-nya masih tebal banget, masih bisa survive dan bahkan Sin-nya yang mendapatkan bajan di arah bottom lane. Yap, 2 tumbang dan salah satunya adalah core dari EVOS Legend. Ini adalah suatu kerugian yang sangat-sangat besar sekali. Sementara itu, di top lane-nya terciptalah sebuah space di mana Esmeralda yang digunakan oleh Lemon bisa memberikan damage ke arah outer turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Yes, benar banget. Dan ini instant replay-nya. Kita lihat di atas first blood didapatkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan kita lihat di live-nya Rexy. Oh, terkena. Bisa lewat Langsung trap. digaruk. Langsung soliter juga. Oh, flicker dari Bajan. Wow. Ditancap. Tapi tampaknya ini malah dibalikan keadaannya. Tempest Set of of Blade Blade. terbaik dari tim RRQ Hoshi. Masih bisa survive. Bajannya juga masih bisa untuk cabut ke arah belakang. Kedua tim benar-benar memberikan permainan yang
yang sangat amat cantik, walai. Finnya selamat mengakibatkan ada sebuah posisi yang begitu merugikan ke arah Bajan, tapi untungnya Bajan pun selamat. Tapi kita balik lagi di bagian atas, ada pertempuran yang dilakukan oleh Pendragon dan juga Esmeralda yang digunakan oleh Lemon. Ini alot banget sampai 2027 kayaknya nggak kelar-kelar pertempuran antara Tamus dan juga Esmeralda ya. Yes, benar banget. Ted, ya. Ada Ted tuh. Dan di arah bottom lane, Reknya sekarang langsung menggunakan Blazing Duetnya. Masih ada skill 2 masih bisa cabut dengan Battle Mirror Image-nya. Tapi satu orang tumbang di sana, Arseven-nya. Dan Finn-nya lagi-lagi menumbangkan seorang Selena-nya, Rexy-nya yang overturn-nya langsung flicker ke arah depan. One-nya masih bisa memanggil Kubanya, tapi tampaknya DPS terbesar dari seorang Sin. Bajannya sendirian, melawan seorang LJ, belum ada stun. Masih menunggu Deviant Sword-nya, dihajar tapi masih bisa untuk tebal darah banget. Ini benar-benar bisa cabut karena belakang tebal banget darahnya dan masih bisa survive. Ini Bajan benar-benar tebal. Walaupun tadi udah ada beberapa orang lagi di kubu EVOS Legend yang harus tumbang, tapi di bagian atas kita lihat pertarungan antara Tamus dan juga Esmeralda benar-benar tiada habisnya. Tapi kali ini kita lihat aja. Deviant Sword, lihat licin banget. Jempolnya si seorang Nando Sin yang mencoba untuk menambahkan satu hit lagi. Soliter belum, masih bisa bergabung. Ternyata Rexy double kill dari sana Selena. Wow, luar biasa sekali momen tercipta dari Rexy. Kita lihat aja barusan. Akibat tadi sebuah tingkat PD yang mungkin cukup tinggi dari Sin, di mana memberikan damage ke arah Selena, tapi malah dibalikin. Dan sekarang Sin-nya harus tumbang dan harus berada di line of down tanpa adanya blue buff untuk beberapa saat. Wah, ini akan sangat menjadi kerugian sekali untuk Sin. Kita sama-sama tahu Link tanpa blue buff bagai motor tanpa bensin. Dan sekarang kita lihat udah ada Blazing Duet dan Esmeralda-nya pun down. Lemon kali ini harus dipulangkan menuju ke base-nya. Satu outer turret pun berhasil ditumbangkan. Yes, benar banget. Dan Bajannya mengganggu lagi pergerakan dari seorang Sin-nya yang sangat amat tipis. Lihat ada naga dari seorang Seven, si gendut yang lagi diet. Seven baik banget langsung maju ke arah seorang Bajannya. LJ-nya mencoba untuk cover. Ada Rick juga yang masih farming, dapetin Lito Wanderer dan diamankan Lito Wanderer dia sama si gendut R7. Dan belum apa diamankan juga sama seorang Sin. Kona Senbu langsung dikeluarkan sama blade-nya Pendragon dan sekarang mencoba untuk maju lagi Deviant Sword. Sakit banget dari seorang Sin-nya. Tapi tiba-tiba ada Rick. Damage dari seorang Finn-nya terlalu besar. Dia overturn yang berhasil menyelamatkan seorang Link dari tim Arargoshi. Iya, yang overturn benar-benar memberikan damage yang begitu menggila hingga mengakibatkan tadi Cloud yang berada di tengah-tengah pertempuran gak bisa kemana-mana, mendapatkan damage yang begitu besarnya mengakibatkan dia pun harus tumbang. 2 kali Rek berhasil ditumbangkan. Sementara itu untuk Blazing Duet pun kita lihat tadi belum memberikan damage yang begitu besar. Tapi untuk Rexy sepertinya akan langsung menggocek-gocek dan mengamankan blue buff-nya atau coba mencicil-cicil karena Cloud udah melakukan rotasi dari arah base-nya. Yes, benar sekali. Sudah mulai di zoning juga sama seorang Wan. Ada Polpa, Popol dan Kupa. Oke, di arah turtle-nya sudah langsung berubah. Kupanya menjadi besar dan berikan dari seorang Wan juga. Oke, sekarang mau diretika, diamankan oleh seorang Sin. Harusnya diamankan turtle-nya menuju ke arah tengah juga. Bajannya sekarang diajar lagi Deviant Sword daripada naga dari seorang R7. Mencoba untuk mengincar di belakangnya, tapi masih ada Battle Mirror Image dari seorang Rex. Ininya overturn lagi dan lagi Sin. Pinch Points gak mau masuk, sabar dia sekarang. Gak mau terlalu masuk ke dalam turret. Ya, masih sabar, masih melakukan rotasi lagi ke arah bottom lane dan langsung aja clear minion karena itu bisa menciptakan sebuah jalan untuk minionnya bisa langsung nabrak ke arah inner turret. Tapi kali ini kita lihat monster jungle-nya diambil oleh Sin, ada langsung Lemon apa R7 tadi? Lemon. Ya? Biasa aja. Biasa aja gitu ya. Kaget aku. Ada Lemon nongol di atas kepala Sin. Oke, di bagian tengah kita lihat Sin langsung mundur ke bagian belakang. Sementara itu Rek masih melakukan farming. Dengan minion yang ada dia langsung menghabiskan aja wave minion satu demi satu diambil. Ada Little Wanderer lagi, ada monster jungle disikat juga mengumpulkan level secepat mungkin. Dan sekarang kita lihat sakit banget habis Roy tadi udah langsung nancap menyisakan sedikit lagi HP-nya. Tapi udah ada langsung aja Glorious Spark yang dikeluarkan. Tapi di sisi lain populer Kupanya pun harus terkena. Tapi Yuzong langsung dibalaskan. Sin menyisakan sedikit lagi HP-nya. Akankah kali ini Rek bisa mengejar Sin? Tapi enggak, ternyata lebih cepat Sin untuk kabur. Ya, satu untuk teamfight barusan. Tidak adanya Lemon juga tadi. Dan di arah bawahnya
Yap. Coba untuk dipush juga pelan-pelan sama Waduh. pasukan minion warrior plus satu katapult yang ngehit pelan-pelan. Lumayan tuh, Iya. 3-4 hit. Atau 5 hit ya? Kurang Iya. sedikit. Enak banget. Tapi di bagian atas langsung dibalaskan juga. Sama-sama udah kehilangan inner turret. Bagian terkena langsung payung yang dilemparkan oleh Finn ya. Nancep langsung di sekitaran pinggang dari bagian. Setelah itu di bagian tengah kita lihat lagi Pendragon mencoba untuk membersihkan minion, di mana minionnya akan bisa langsung nabrak ke arah outer turret yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Cuma ada gear lock-nya dari Lemon Ya. atau dari Finn dan juga LJ. Ini agak berbahaya kalau misalnya Rednya terkena stun dan burst damage yang dilakukan dari tim RRQ Hoshi itu besar banget. Dan juga Oke. kita ingin mengingatkan juga Pak Pulung, Ya, buat teman-teman semua nih Sobat MLers dimanapun kalian berada, yuk langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian. Dan jangan lupa langsung di like, subscribe juga, jangan lupa ya. Tapi sejauh ini kita lihat lagi pertempuran udara Tempest of Blade. Dikit lagi LJ-nya masih selamat, malah Selenanya yang harus hilang. yes benar banget. Dan kita lihat juga di arah atas Lemonnya kayaknya bakal diincar ya sekarang sama seorang Tamus dan juga Cloud ya. Tapi ternyata Lemon, si Alien masih bisa survive dengan menggunakan flicker. Begitu di arah tengah masih mencoba untuk mengajar lagi dari Yep. Seven, mendapatkan Wanderer-nya. Masih ada seorang Sin juga Bajan yang laku memacul dirinya. Konoha Senpu dilakukan Tempest of Blade dari seorang Sin dan memukul mundur dari Nandonya. Di start lagi dari seorang Wan, kupanya cukup mengganggu ya pergerakan dari RRQ Hoshi. Iya, pokoknya kalau udah We Are Angry aja udah marah nih, kupanya berubah dengan mode alpanya. Ih, ngeri banget gigitannya, bro. Itu betis udah kemana-mana, itu digigitin ya. Tapi sejauh ini kita lihat ada 3 hero berkumpul sementara dua di Indonesia sisi bro, yang berbeda. Tempest of Blade, Konoha Senpu dan Yao Versa dari seorang Kagura juga dari seorang Finn. Damage yang terbesar dari sini juga mencoba untuk mengincar seorang Bajan, mencoba untuk dapetin beberapa hit juga ke seorang LJ. Oh my god, damage dari seorang Rek. Cloud-nya basic duel tapi belum berhasil mengamankan seorang Lemon dan juga seorang Finn. Iya, benar banget. Misalkan tadi 2 hero sedikit sekali HP tapi masih bisa selamat. Di bagian tengah ada Reptiles langsung dibuka aja, tapi berhasil untuk menumbangkan Nilo. Sementara itu udah ada naga yang berterbangan, Esmeralda pun down, tapi Cloud-nya pun harus dihilangkan. Sebenarnya itu di bagian atas Sin yang mencoba untuk split push dan hampir aja bisa mendapatkan satu PS turret yang dimiliki oleh EVOS Legend. Sementara itu di bagian tengah cepat banget rotasi yang dilakukan. Tas Riko dilakukan dan langsung ke arah atas juga dilakukan sama seorang Sin. Biasa aja ada emoticon yang dikeluarkan dari seorang Sin. Maju lagi ke arah depan, Rexy yang diincar dari Tempest of Blade. Karena Tempest of Blade Konoha Senpu dan langsung diamankan. Ini bahaya kalau misalkan tahu stiker sama si Nando ya. Dia punya stiker Alien Lemon dibalaskan dengan stikernya Udil dan langsung dimaju sama seorang Sin. Alien tuh pokoknya lemon aja, pokoknya udil tadi di saat dikeluarkan langsung dikejar habis. Tapi semuanya teman-teman semua ya, langsung aja kita tancepin like-nya ya, langsung kita like-in bareng-bareng sebagai bentuk support kita kepada seluruh player yang ada di Indonesia. Dan Hildanya pun gak lagi bisa bertahan. Itu tadi ada replay yang kita lihat ya. Aduh. Bener banget. Semakin banyak like-nya, semakin banyak orang yang tahu kalau MPL sudah mulai Bener. juga. Jadi tahu di home YouTube-nya atau mungkin di Facebook. Ya. Dan semua orang juga bisa menonton dan mendukung acara ini. Biar event ini selalu ada. Toh kalian juga bisa nonton enak di rumah. Iya. Jadi apa gunanya kalian ngeklik tombol dislike? Gak ada gunanya. Wow, Aida, Uma Ai, jadi walai-walai itu ya, walai-walai Iya, dimanapun wow. kalian berada, langsung aja kolom like-nya dipencet, kita Yes. langsung tiban aja dimanapun kolom dislike-nya. Dan sekarang kita lihat Kagura pun langsung menghilang. Dan tampaknya Sin terlalu offside, terlalu dive dan langsung ditumbangkan begitu saja. Lordnya sudah enhance dan ini mungkin waktunya yang tepat untuk EVOS Legend mengamankan Lord di atas menit 12 ketika 2 orang Finn dan juga Sinnya tumbang. Tapi ada Lemon dan juga R7 mencoba untuk mengajar pelan-pelan, digangguin juga, mencoba untuk dapetin Lordnya, Kuat digangguin banget. sama seorang LJ juga, di zoning habis-habisan, digangguin juga dan dihajar LJ-nya sekarat. Masih ada Revitalize dan langsung basic attack Ya dia dan begitu saja ampun. Blazing Duet diamankan Blazing oleh Duet. seorang Rex. Iya, Blazing Duet tadi udah dikeluarkan, tapi sekarang kita lihat aja Populer Kupa pun Wah, harus gila tumbang sih. di sini. Berapa Pendragon langsung hadir, join the fight, memberikan damage tambahan lagi. Tapi Reknya memberikan damage, tapi belum begitu sakit. my God. Malah dia yang harus hilang dan Esmeralda pun menyusul. Ini benar-benar team fight yang
Luar biasa dilakukan oleh teman-teman RRQ Hoshi. Mereka sengaja untuk masuk, paksain tim fight. Walaupun kehilangan Lemon dan LJ, tapi ini membuat distraction habis-habisan kepada tim EVOS Legend. Jadi mereka nggak langsung Buset. lord. Wow, getokan yang diberikan oleh Bajan Net benar-benar menyisakan SK-nya bisa sebar lagi ke arah Finn tadinya. Yes, benar banget. Coba tuh dapetin buff merah juga. Ada trap, ada Tempest of Blade, masih ada Retribution Cap Yap. digunakan. Deviant Sword-nya juga mencoba dapetin pedang-pedangnya. Ada R7 mencoba Naga untuk datang. mundur. Mau didapatkan kah? Didapatkan untuk buff merahnya. Ada Bajan juga. Deviant Sword bergabung karena R7 dia sudah menjadi naga-naga besar berpertemuan Inferno dia. sudah dibongkar. Ada LJ, Glorious Pathway. Sekarang dari Pendragon dia masuk diajak begitu saja. Finn-nya juga sekarang digigit sama Finn-nya down. kupanya sama seorang Wan. Dan Finn-nya justru yang malah tumbang di tim fight barusan. Ya, Finn-nya harus tumbang, menyisakan 4 player di kubu RRQ Hoshi. Akankah untuk EVOS Legend mereka langsung mengarah ke Lord, karena Lordnya pun sampai menit ke 15 belum dicolek juga, masih stay sendirian, belum ada yang ganggu. Tapi pergerakan dari Hilda dan Popolen Kupa kita lihat aja udah mulai mendekat. Ada satu trap tadi yang langsung dipasangkan dan sekarang high loss-nya akankah menjadi korban dari dua hero ini. Ada Abyssal Roar yang dilemparkan walaupun tadi masih miss, belum mengenai siapapun. Yes, benar banget. Dan kita di sini di arah tengah. Oh, digigit sama kupanya. Tapi Sin-nya mengincar ke arah belakang, ke arah One-nya. Ya, Tempest of Blade menyelamatkan dirinya. R7 mencoba untuk mengincar seorang Rexy-nya. Sakit, Sekarang Pak. LJ-nya basic attack dari seorang Rex. Terlalu menyakitkan. Dipacul begitu saja sama Hildanya. Dan menuju ke arah mid lane-nya. Didapatkan turret pertamanya. Dan dilihat Lemon-nya. Lemon si buah-buahan. Si Arya juga harus tumbang. Dua hero sekarang harus tumbang dari tim RRQ. Oh my god. Yap, dua hero dari RRQ udah hilang dan ini kesempatan begitu saja muncul. Tapi di sisi yang berbeda, Sin tetap melakukan speed push untuk memberikan space kepada minion-minionnya bisa langsung nabrak ke arah inhibitor turret yang dimiliki oleh EVOS Legends. Benar sekali. Ini mencoba untuk dapetin Lord-nya. 2 bar tersisa. Tidak bisa dikomit kayaknya. Atau mungkin mau dipaksakan sama Sin-nya. Vince Boys. Vince Boys dari seorang Ling-nya mau dapetin buff birunya. Mencoba untuk dapetin dan ternyata Lord-nya sudah langsung diamankan oleh seorang Cloud-nya. Masih mencoba untuk diajar sama bajannya. Sudah semakin tebal. Ada yang overdead. Masih belum terlalu sakit tampaknya. Tapi mencoba untuk mengharas ke arah tabusnya. Tapi masih bisa untuk jabut ke arah belakang. Dan Malefic Roar sudah diamankan oleh seorang Rek. Yap, Malefic Roar kali ini langsung diamankan oleh Rek, menambah lagi gila penetrasi sih ini. dari sisi damage-nya. Sementara itu di bagian atas ada 2 wave minion yang akan langsung nabrak ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Legends. Di sisi EVOS Legend mereka punya Rek yang memakai Marksman ya. Mereka punya Cloud dan juga semakin lama gamenya semakin tebal juga dari Bajan, dari One juga, dari Kupanya yang benar-benar ganggu banget. Dan Pendragonnya juga bisa menjadi tahan badan. Ya, jadi hero yang punya durability tinggi, sedangkan dari tim RRQ benar-benar harus men-set up tim fight yang rapi. Ini benar-benar harus bagus banget mengincar ke arah mungkin. Ini dia yang aku bilang. Ini kalau misalkan Pendragon kelar sih akan berbeda tim fight ya. Tempest of Blade Konoha Senpu dilakukan oleh Sin, Deviant Sword juga harus diamankan begitu saja. Tapi Rek, what are you doing, man? Yap, dia menggunakan Blazing Dart yang kayaknya stuck 10 dari Art of Delivery-nya belum ada tadi. Belum terkumpul ya, tapi Belum setidaknya terkumpul. bisa memberikan damage yang cukup lah untuk membuat R7 harus kabur. Benar. Sementara itu Dominant Axe diambil oleh Lemon di sisi yang berbeda. Kita lihat ya di bagian tengah, akankah mereka berhasil untuk mendapatkan inner turret yang dimiliki, tapi ada Wind of Nature yang diambil oleh Rex. Sepatunya dijual, diganti Wind of Nature dari seorang Rek. Tidak ada movement speed tambahan.
mengandalkan dari Art of Thievery-nya. Ya. Dia lihat jalannya lambat banget. Dan dia ngandalin dari skill 2-nya. Wow, Mencoba wow, untuk wow, langsung overturn. Masih bisa mencoba. Masih ada blessing duet juga. Mencoba untuk bertahan dari seorang Rex-nya. Dan mirror image sudah ditaruh di arah rumputan. Lompat lagi. Coba untuk berkumpul dengan Rexy. Dan juga kawan-kawan support dari tim EVOS Legend. Dengan movement speed yang sangat amat lambat. Tapi kita lihat di sini mereka dari tim Ararki Hoshi benar-benar masih bisa menahan tampaknya push yang dilakukan oleh tim EVOS. Iya benar banget, akankah kali ini Linknya bisa menggocek keseluruhan pemain dari EVOS Legends. Sementara itu untuk EVOS mereka udah masuk ke dalam pit dari Blue Buff yang harusnya menjadi milik dari Sin yang berada di Ararki Hoshi. Dan pitnya pun harus tumbang. Benar banget, langsung ada blazing duet langsung tumbangkan begitu saja. Dan ini dia outer turretnya, mau diamankan juga sama seorang Rex, mau dapetin inhibitor turretnya. Oke, Glorious Pathway. Yap, Glorious Pathway dikeluarkan, tapi dia langsung aja melompat ke bagian depan. Rek, apa yang terjadi? Rek, what? Immortality pecah. Dan kayaknya dia tidak menyangka damage yang dikeluarkan terlalu besar tadi. Walaupun sudah ada Wind of Nature, Pendragon dan juga Bajan harus mundur. Ada seorang Wan juga yang mencoba untuk mengcover dengan menggunakan popol dan kupanya. Bajan yang sekarang masih bisa cepat ke arah belakang. BKB cukup baik, Finch Boys mencoba untuk mengincar seorang Wannya. Dan langsung dipanggil Inferno. Kupa. Dan malah Liga harus tumbang. Digigit sama Kupa. Arseven sekarang masih ada pasif. Mencoba untuk menambah Dragon diri. Tail. Langsung ada Papiru juga. Glorious Arseven Pathway. menjadi naga-naga terbang. Naga terbang. Di udara mengajar Hylos seorang down. Dia masih ada flicker. Arseven sendirian. Survive. Digigit lagi. Dikeroyok. Diajar. Dan bahkan Wannya dia mendapatkan point kill di sana. Wow, Wade pun mulai menggila untuk saat ini. Sementara itu di bagian tengah kita lihat lagi ada Esmeraldanya berjibaku sendirian. Lemon, Alien, bisa nggak dia bertahan? Inferno udah di pop up tapi tariannya begitu sakit. Belum ada efek ataupun efek yang kita lihat. Tapi udah ada Chris Helmet juga yang diamankan langsung oleh Wan. Sementara itu Overton. Bajan nih. Benar Masih banget. santai. Lihat Bajannya. Bajannya dikejar. gila sih. Ini rotasi dari Bajan sih next level banget. Dia nggak peduli sama Lemonnya. Dikacangin bro. Udah Alien main dimin aja. Dia ngincer Karafinnya terus menerus. Dia incer supportnya dari mage-nya, dari fit-nya. Ada Lemon. Terkena itu Slayer. Lihat darahnya tebal banget bro. Agak sulit untuk mengumbangkan seorang Lemon karena Necklace of Durance-nya hanya dari seorang Rexy mencoba untuk mengamankan seorang Lin. Tempest of Blade. Kodal Senpu masih ada Defense juga karena belakang lebih milih itu kabur langsung digigit. Finish sekarang tangan. Oh my god, mengincar karena Finish dan langsung tumbang. Pindah. Tetapi Esmeralda coba kita lihat ya. Blazing duetnya udah dikeluarkan sedikit lagi. SP tersisa di Esmeralda tapi dia masih bisa selamat Cornet. Yeah, dan basic attack dari seorang Rex mencoba untuk menghajar seorang Hylos-nya 1-2 hero dan bahkan 1 dari EVOS Legend. Rexy-nya harus tumbang dari team fight barusan. Dan ini Sin-nya, Sin-nya nggak ikut war. Dia lebih milih dapetin buff terlebih dahulu. Dia fokus ngamanin buff-nya dan Pendragon juga memilih untuk membersihkan di arah top lane-nya. Iya, ini di arah top lane-nya benar-benar dibukain jalannya. Beberapa wave Ninian berhasil untuk masuk. Tapi ya ini luar biasa sekali permainan dipertontonkan oleh seluruh player yang bermain di El Clasico kali ini. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga di arah bawah. Ya, Masih mencoba untuk nge-split juga dari seorang Sin. Masih ada Finch Boys juga. Dan selalu memotong laju minion di arah tengah dari seorang Sin. iya benar banget. Tapi udah ada satu blue buff yang tadi langsung nongol. Akankah diinisiasi oleh player-player dari EVOS, dari Ararki ya. Sementara itu untuk Sin-nya, dia pun pergi ke arah yang berbeda, mengamankan dirinya terlebih dahulu ya. Tapi teman-teman semua, sekali lagi di sini kita mengingatkan, jangan lupa di subscribe juga untuk channel dari MLBB Indonesia. Dan jangan lupa tancapin langsung jempolnya sebagai bentuk dukungan kita terhadap seluruh player yang bertanding di MPL Season 6 kali ini. Dan juga kepada Muntun yang sudah langsung menyelenggarakan MPL ada di Indonesia nih ya. Jadi buat teman-teman semua, jempolnya jangan lupa nih langsung ditancepin aja. Dan sekarang naganya langsung berubah, pergi ke arah yang berbeda. Pergi lagi tapi udah ada Tamus, akankah langsung dilempar? Enggak ternyata ya. Yes, benar banget. Dan lihat yang dilakukan oleh Sin. Sin-nya benar-benar melakukan split push. Tapi tim fight tidak ada seorang Sin. Fokus dia dapetin turret yang gak peduli apa yang terjadi di arah tengahnya. Dan masih bisa di-defend juga. Tapi tim fight di arah bawahnya masih ada Fertilize Lemon sekarang. Mencoba untuk menghajar seorang LJ-nya. Basic attack dilakukan. Glorious Pathway hanya untuk melambatkan pergerakan dari teman-teman EVOS Legend. Masih bisa Retribution. Rex coba untuk dapetin buff merahnya. Didapatkan buff merahnya. Dan linknya split push. Dan langsung mendapatkan turret di arah tengah. Dia gak peduli gak ada minion yang masuk. Dan dia
benar-benar fokus dapetin turretnya, benar-benar fokus untuk dapetin objektifnya. Oke, tapi ini sebuah kerugian nggak sih untuk RRQ di mana EVOS bermain ataupun bertempur dengan core-nya, tapi tidak dengan RRQ gitu loh. Nah ini nggak kerugian, malah justru ini yang bakal menjadi disaster. Karena Rek-nya hilang selama 50 detik. Banyak sekarang, immortality-nya mungkin akan pecah. One Day juga sekarang tidak ada flicker digunakan. Karena masih cooldown 2 orang dari tim EVOS Legend RRQ to stroke. Dan bahkan masih ada Tempo, Deviasan, Rexy juga ada silang. Apa tidak dari tim EVOS Legend menghilang begitu saja. Alien dari tim RRQ Hoshi. Dan mungkin akan langsung ke push dari mid lane-nya. Pendragon sendirian, Pendragon versus everybody. Can you do it? Can you survive? You can, man. Karena ini Alien yang jumlahnya ada 5 dari tim RRQ Hoshi. Dan langsung dapat plan wipe out untuk tim RRQ Hoshi. Wipe out untuk tim RRQ Hoshi. Dan sepertinya kemenangan di game yang pertama hadir untuk RRQ. Wow, luar biasa permainan dari tim RRQ yang benar-benar memanfaatkan semua situasi dan kondisinya. Bahkan mereka punya peluang untuk split push, langsung dilakukan splitnya, gak peduli apa yang terjadi di arah bawah. King fight yang 4 lawan 5, yang penting objektif, dan objektif. Iya, tapi tadi luar biasa dari RRQ adalah di mana mereka nggak bertempur dengan core-nya, tapi ada Yuzong dan juga Esmeralda yang semakin lama semakin tebal. Belum lagi dengan adanya Finn di bagian belakang dengan burst damage-nya akibat melemparkan payung, hilang semuanya. Pak, belum lagi Dragon Tail yang dikeluarkan oleh Yuzong, itu bukan main. Unggulkan di game yang pertama ini. Bisa dibilang dengan kehadiran LJ juga yang menahan deal damage-nya sangat segitu red, memang mungkin bisa dibilang. Dan ini dia pick and ban untuk game yang kedua by Samsung Galaxy. EVOS Legend, bergerak-gerak sendiri nih CCTV-nya. Atau ada yang menggerakkan nih dari belakangnya. Kita lihat aja mereka 1, 2, 3, 4, 5 beserta sang coach. EVOS, Bajan, Rek, One Pendragon, Rexy, Sin, Lemon, Finn, R7 dan juga LG. Mereka belum bertukar sama sekali untuk playernya, tapi untuk EVOS kali ini mendapatkan kesempatan first pick dan Yisan Sin menjadi target utamanya. Oke, apakah masih dengan band-band sebelumnya? Ngomongin soal band dari RRQ, selalu Atlas dan juga Kufra ya. Selalu dihabiskan Kufra dulu. Oke, Kufra dulu dan mungkin nanti Atlasnya akan menyusul. Sementara itu untuk EVOS, akankah Yuzong di ban kali ini? Karena R7 mendapatkan Yuzong repot banget. Tapi mereka first pick dan mereka juga punya kesempatan untuk mengambil Yuzong apabila ingin melepaskan satu hero tersebut. Siapa lagi? Belum ada satu target pun yang terlihat, masih santai. Sementara itu untuk RRQ, mereka tadi dari data di awal yang kita lihat, mereka memiliki full hero yang tinggi banget sekitar 45, dan untuk EVOS Legend itu kalau nggak salah 39 atau 36 gitu. Sebuah perbedaan yang bisa dibilang cukup jauh juga dan masih menguntungkan ke arah RRQ karena mereka juga punya full hero yang lebih banyak dan ini lebih banyak strategi bisa digunakan. Udah full hero-nya seperti kita tahu dari season yang sebelumnya ya. Bahkan hero-hero yang aneh pun dipick sama aneh. RRQ. Tapi dulu ada Dairat ya. Aneh pun menang gitu. Saya juga bingung kenapa bisa. Oke, dan untuk sekarang Selena yang dilepas, yang langsung di ban aja oleh EVOS Legend. Akankah Atlas? Dan dari kemarin kita lihat band-bandan masih sama pokoknya. Masih sama, tapi Yuzong terbuka, Popol Kupa terbuka, Luyi terbuka. Wow. Nggak mungkin. Tuh, Luyi kan? Atau justru Yuzong, Uranus. Oh iya, Uranus. Kita hampir saja melupakan Uranus. Ada sosok Uranus yang cukup tadi mungkin agak sedikit terlupakan. Sementara itu untuk RRQ udah ada Yuzong dan juga Popol Kupa. Waduh, bahaya sih ini. Bahaya. Yuzong nih apa ya, walaupun sudah di-nerf juga dari movement speed dan juga regen darahnya dari pasifnya, tetap aja sih kalau nggak salah ngurangnya cuma 2% ya, dari 8% jadi 2% kalau nggak salah nerfnya itu ya. Jadi nggak terlalu beda jauh sama di patch sebelumnya, dan kalau dipakai sama orang yang tahu ya dari titik masuk tim fight-nya keluarnya dari pemainin pasifnya, masih semengerikan itu bro. Iya, karena dengan pasifnya juga dia meninggalkan kayak jejak di hero-hero lawan yang nantinya apabila stangnya udah penuh juga itu kan balik lagi ke Yuzongnya gitu dengan SP-nya yang bertambah, movement speed-nya yang bertambah juga. Sementara itu Rexy mengamankan Valir dan juga Rex dengan Hilda ya.
untuk James masih berpikir lagi melihat ke arah handphonenya Sin ya. Oke, siapa lagi yang mau mereka ban? Pick dulu. Masih shadow pick ya? Ya. Belum nge-ban Pak, pick dulu Pak. Oh iya, tadi belum Ini tidak masih shadow terlihat. pick. Iya, masih ada shadow pick dari Tigreal. Tigreal. Yakin? Tigreal kah yang akan langsung diamankan? Implosionnya akan langsung nyedot kemana-mana itu ya, orang di sekitarannya. Atau ngamanin core dulu. Atau side. Masih shadow pick, belum ada keputusan diambil atau tidak. Dan Lui. ternyata Lui, buset. Sulit banget. Aduh. Akan Esmeralda masih kebuka sih. Esmeralda masih kebuka. Dan kalau misalkan dilihat dari draftnya, kalau misalkan yang kita tahu ya, biasanya Lui itu selalu di arah mid lane jadi support. Tapi dengar-dengar katanya rumor kalau misalkan Lemon tuh bisa mainin Lui juga di arah side. itu dia masalahnya. Akankah dibuktikan kali ini nih? Kita akan melihat untuk pick selanjutnya ya. Kalau misalkan pick selanjutnya ada hero side lane sih harusnya yang pakai Lui-nya mungkin. Dan sekarang ban dulu. Band dulu ke arah mana lagi? Sementara itu belum ada Korentria dan One langsung dihilangkan begitu saja. Sementara itu untuk One pergi ke arah mana kabinnya? Mereka sama-sama belum mengambil satu core pun. Akankah Link langsung dihilangkan ataupun Hayabusa ataupun Lancelot yang sangat-sangat sering untuk digunakan di meta yang sekarang. Sementara itu mereka masih berpikir belum ada lagi. Esme kah? Atau Bagian Kakor? natural counternya juga untuk si Link. Link ternyata. Yang dihilangkan. Esme kebuka, Lunox kebuka. Tapi kalau misalkan dilihat dari RRQ, apakah mereka ingin amankan side lane lagi? Satu side lane yang cukup kuat, Tamus juga masih ada. Cuma nggak tahu. Tadi dia pakai Tamus nggak ya? Oh enggak ya? Tamus tadi yang menggunakan Pendragon. Iya, Evos, oke. Suara LG masih berpikir belum ada satu hero pun yang terlihat. Shadow Pink pun belum terlihat. Lalu Gatot Kaca kah? Oke. Oke, kalau Gatot Kaca berarti side lane-nya Gatot Kaca Iya. sama Yuzong. Yang pakai Gatotnya siapa? Lemon. Yang pakai Gatot siapa ya? Lemon kah? Siapa? Ayo. Oke, kita masih menunggu. Akankah masih tetap LG menggunakan? Tapi biasanya sekarang juga Gatot itu berada di sideline loh. Kalau LG menggunakan, berarti dia ada di bagian mid dan juga nge-support ke arah core-nya. Oke. Masih belum terlihat karena satu hero terakhir akan menjadi penentuan untuk RRQ. Sementara itu Sylvana Shadow Pick belum menjadi sebuah keputusan yang pasti dimiliki oleh EVOS Legends. Tamus again and again. Oke, Shadow Pick. Sementara itu belum ada satu core pun, tapi ke arah manakah core-nya akan pergi? Marksman lagi kah? Ataupun Lancelot yang masih terbuka? Esmeralda pun sekarang bisa diambil, tapi Cloud lagi. Oke, yakin? Yes. Tamus sudah diamankan, sementara itu Cloud Tamus lagi. dan Cloud again and again. Your team is picking. Sementara itu untuk RRQ, satu hero terakhirnya ini dia. Siapakah yang akan dipilih? Hayabusa. Oke, lock. Hayabusa, lock. Oke, One. kita lihat. Sin. Tunggu. Yes. Dan ternyata ya Sit through. benar. Sinando pakai Hayabusa. Nah, ini yang di mid siapa, Pak? Lui atau Gatot nih, Pak? Lui, Nggak, Gatot yes, jelas di samping. Gatot ke samping ya sekarang. Lemon yang pakai Gatot. Oke, Lemon yang menggunakan Gatot, Iron Fist, Unbreakable ataupun Avatar of Guardian. Ini kita lihat bagaimana lagi nanti formula yang diciptakan oleh Lemon ya. Karena kita sama-sama tahu Lemon dengan hero apapun bisa sangat menggila. Dia memiliki sebuah perhitungan yang mantep banget, juga udah mengerti dengan seluruh isi daleman dari hero-hero yang ada di Mobile Legends ini loh. Ini kita lihat aja bagaimana. Oke, semuanya sudah menampakkan langsung juga. Kita berharap lancar-lancar aja untuk semua game yang berlangsung. Dan ini dia game yang kedua akan berlangsung sesaat lagi, dan kita akan langsung terbang menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan antara RRQ Hoshi versus EVOS Legend, dan skor sementara 1-0 lewat Best of 3 series. Dan ini dia Land of Dawn. Here we go. Smash them. Smash them. Menuju game yang kedua, Best of the Series, kita akan melihat dari kedua tim Welcome dengan to draft yang Mobile sekarang Legends. Rek masih percaya dengan Cloud-nya. Yang kali ini dia respect ya, pakai Pure Revive, nggak pakai Retribution lagi. Oke. Tapi beda kalau dengan season 4 dulu dia menggunakan jungle ya kalau nggak salah ya. Ya kan?
sekarang juga udah sekarang nih kita lihat aja nanti belum terlihat. Sementara itu untuk Rek dengan Bounty Hunter yang dia ambil. Sementara itu R7 berada di bottom lane langsung berhadapan dengan Pendragon yang menggunakan Uranus. Sakit banget Dragon Tail-nya ya. Gila, bener-bener dicicil habis-habisan. Dan oke, Coach Shadow-nya nggak masuk ke arah Rexy-nya. Dan first blood, what the heck? Damage-nya gede banget itu. Oke, dispersion dan juga rotation-nya on point banget ke arah seorang Rexy. Bahkan Rexy juga masih menyimpan flickernya, dia tidak menyangka, kaget dia. Damage-nya segede itu, bro. Yang segede itu apa-apaan itu tadi dong. Sepersekian detik hilang langsung. Untungnya Rexy sekarang udah balik lagi. Pastinya akan muncul traumatik di dalam tubuh Rexy ya, karena harus berjaga-jaga lebih maksimal lagi. Damage dari Luyi begitu menyakitkan. Dispersionnya mengejutkan sekali ya. Yes, benar banget. Rek, low mana? Ya, mencoba untuk dicicil sama bajannya untuk dapetin buff-nya. Tidak ada retribution. LG sudah mengetahui untuk servernya sekarang, tapi dari top lane. Lemon si alien sekarang dia masih flicker ke arah belakang juga. Mereka belum digunakan. Masih mencoba untuk jaga seorang Lemon yang diajar juga balik. Tapi masih ada shadow kill yang dikeluarkan oleh seorang Sin. Dan Rexy-nya sekarang dan langsung double kill. Diamankan oleh seorang Sin. Oh. Ini benar-benar bencana banget sih. Kalau kata Ranger Mas saya. Ini bencana. Kalau kata Ranger Mas ya. Tapi ternyata si Finn yang dapetin point kill tadi. Gak double kill dari seorang Sin. Ya, dan plus ada satu gold buff yang berhasil diamankan juga oleh Sin. Baiklah, sebuah keuntungan sekarang dimiliki oleh RRQC. Dan Sin mendapatkan lagi space untuk melakukan farmingan. Tapi Finn di sisi yang berbeda, akankah dia bisa bertahan? Karena sekarang damage-nya begitu besar. SP-nya sisa sedikit lagi. Tapi Yuzongnya malah berhasil untuk mendapatkan bajan. Di sisi yang berbeda, Finn juga harus hilang dan menuju ke base-nya. Yes, benar banget. Flicker sudah digunakan dari Pendragon-nya untuk mendapatkan poin kill Avatar of Guardian dari seorang Lemon, dan langsung dapatnya udah saja Gatot kacanya yang berhasil nge-secure untuk kill-nya. Dan bahkan ini buff birunya dari tadi belum diambil-ambil karena susah juga sih, benar-benar di zoning habis-habisan. Ada trap juga, dan bahkan di arah tengahnya diajar bisa saja One sekarang bahkan coba untuk bertahan di sana dari Tamusia. One more hit dan diamankan oleh Tamusia, shadow kill karena seorang Rexy-nya, dan langsung diamankan lagi dan lagi dari seorang Finn-nya, Luyi-nya, dan langsung ada spam stiker Lemon. Biasa aja. Biasa aja. Oke, 3 down dari EVOS Legend. Sebuah kerugian lagi dan lagi harus datang di kubu EVOS. Mereka harus melakukan evaluasi cepat. Kenapa? Karena kejadian saat ini sangat menguntungkan sekali di kubu RRQ gitu. Ini untuk sisi golnya aja sekarang udah 10,2k berbanding dengan 7.400. Ada sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 bahkan. Bener. Gol yang terpaut dan berbeda semakin jauh lagi nantinya. Waduh, sakit banget, Pak. Wah, ini sih, wah gila sih. Ini sih RRQ. Gue udah gak ngerti lagi sih, dari permainan di game kedua sih kayaknya mereka udah megang banget early-nya. Bahkan mereka aja dipaksakan untuk pakai sepatu mana ya, karena dia juga gak dapat blue buff dan dia harus spam untuk Arab Tiffany. Tapi dari atasnya One-nya mencoba untuk dive dengan menggunakan Tamusya, tapi ternyata masih bisa untuk survive dari seorang Lemon. Mencoba untuk nge-push di arah mid. Ada Cloud juga ke arah atas. Lemon bertemu dengan One di baiting kah? Masih ada flicker sih tapi dari Lemon. Dengan Iron Fist-nya tadi memberikan damage, tapi sejauh ini kita lihat aja menghilang langsung Hildanya. Cornet tak membutuhkan waktu lama di sisi yang berbeda. Pendragon harus digigitin dengan Kupa yang dengan mode alpha seperti ini. Dipastikan ya, ini kabel-kabel di dalam Uranus sudah putus-putus semua nih. Benar Waduh. banget. Oke. Hilda Pak hilang kayak gitu 1 detik 2 detik tadi ya. Iya. Oke, mega kill didapatkan oleh seorang Sin dengan menggunakan ultimate-nya kayaknya di sana. Tapi coba untuk mengincar seorang Pendragon, masih bisa untuk bertahan sedikit lebih lama. Mencoba untuk nge-push dengan 2 dan 1 katapult terakhir, tapi LJ-nya yang diincar di arah belakang. Lemon juga mencoba untuk dapetin turret-nya. Fokus ke arah turret. R7 sudah berubah menjadi naga dan dia free immune, pasifnya keluar, dimajuin sama R7. Dia tidak takut dan mungkin akan mendapatkan poin kill. Tidak bisa, ternyata masih bisa untuk ditahan sama Bajan dan juga Uranusnya. Iya, hampir saja tadi berhasil mendapatkan 1 player dari EVOS Legends. Sementara di sisi yang berbeda sekarang kita lihat
Blue buff-nya nggak berhasil didapatkan lagi oleh Cloud, menjadi sebuah kerugian. Dan sekarang jarak antara Cloud dan Hayabusa juga semakin dekat. Ini akan menjadi sangat bahaya sekali untuk Cloud, karena sekarang damage-nya kita lihat aja. Oke, baru Oh saja disebutkan. my Dan God. Cloud harus hilang untuk kesekian kalinya, 3 kali sudah. Ini kalau kata R7, we lost. Bener-bener dihabisin early game-nya. Wow, bener-bener gak dikasih farmingan. Semua mapnya dan bahkan semua sumber gold yang ada. Dari Lito Wanderer, Babiru dari Cloud-nya, Rokursa, kemudian Skate Lizard, semuanya bahkan Tato juga akan diamankan oleh seorang Sin. Semuanya dihabiskan untuk tim RRQ. 18.700 gold yang mereka dapatkan, Walai. Yap, untuk perbandingan level juga akan semakin jauh lagi. Sementara Sin sekarang udah level 11, tapi Rek kita lihat masih level 7. 4 level yang Gila menjadi sih. pembeda. Wah, Kacau sih. ini benar-benar jauh banget. Flicker ke arah belakang dari seorang Vinde. R7 dia fokus Sharing dapetin turret. terlebih dahulu, dibakar oleh seorang Valir. Monster kill didapatkan juga dari seorang Sin. Yap. Lemon, mengincar ke arah seorang One Rich. Ada di sana, digeprak kah? Enggak ternyata. Digeprak langsung dengan Iron Fist, tanahnya langsung retak, langsung berapi, langsung keluar. Tapi Pendragon kali ini Sin. Gua Shadow, mau ulti kah? Enggak ada, ternyata masih ternyata. cooldown. masih cooldown, dan kuat Shadow-nya masih bisa mengantarkan dia ke lini belakang lagi. Tapi kita lihat untuk Evo sekarang, area pertahanannya semakin kecil, area farmingnya semakin tidak Shadow. ada. Tapi Sin lakukan kuat Shadow dan juga Shadow Kill ke bagian depan, memberikan damage yang cukup terbagi. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Wow, ini sebuah kerugian yang begitu besarnya datang terus menuju ke arah EVOS Legend. Mereka semakin sempit sekali area pertahanan yang dimiliki. Dan ini dia inner turret terakhir di bottom lane yang mereka miliki. Akankah bisa ditumbangkan juga oleh RRQ Hoshi? Sebentar di bagian atas ada LG dengan Popolen Kupanya yang cukup mengganggu. Dan juga ada Yuzong yang digunakan oleh R7. Begitu membuat permainan dari EVOS Legends semakin terkunci lagi deh. Wow, permainan yang begitu gemilang dipertontonkan oleh RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Dan kita lihat juga Shadow Kill masih mengarah ke minion sayangnya tadi. Oke, dihindari. Diversionnya Flicker karena belakang tidak mau terkena combo dispersion dan juga rotation dari seorang Finn. Lui-nya sakit banget. Buat Shadow-nya mentok karena tembok, mau maju lagi kah? Enggak, ternyata nggak nempel. Dan lebih milih untuk mundur lagi. Turtle ketiga aja belum muncul. Tapi semua turret keduanya udah hancur semua. Wow, siapa tuh Walai? Belum menit ke-8, inner turretnya udah habis. Gila aja, R7 menjadi abang-abangan portal yang gak ngebolehin siapapun keluar dari batas pertahanan yang udah mereka tetapkan. Tapi udah ada enchanted talisman yang diambil oleh Pendragon. Dan sekarang turtle-nya berhasil diambil oleh Sin. Akan balik lagi kan menuju dengan rekan-rekannya. Ih, Masih ada didorong sharing langsung dengan sharing torrentnya dan berakibat tapi godlike. Gila, combo ke Shadow sama Shuriken langsung hilang semuanya. Dan ini benar-benar gratis. Ini sih benar-benar definisi sang raja mengkandangi sang harimau. Shadow Kill-nya belum berhasil untuk mendapatkan seorang baja. Masih mencoba untuk mendefend. Masih ada angkat tampuk juga. Dan langsung ada Purify. Tapi damage-nya terbesar legendary didapatkan oleh seorang Sin. Di bawah menit 10. 2 EV tertarik sudah mulai hilang. Apa yang akan mereka lakukan dari EVOS? Tidak ada Rex selama 20 detik. Dan mencoba untuk membersihkan di arah bawah juga. One-nya mau kemana? Diajar lagi. Dikeroyok Flicker karena belakang ada Sin juga. Kok Shadow-nya masih masuk. Dan mencoba untuk maju lagi. Shadow Kill karena seorang Bajar. Gak bisa selamat. Dan ada Avatar Guardian. Dan ada seorang support di sana. Valir harus hilang. Double kill. Recall. Tas. Dan Rek pun kali ini langsung muncul bersama Pendragon, tapi web minion pun udah masuk. Akankah mereka bisa mempertahankan? Sepertinya sulit akan sekali berakhir untuk EVOS. Tapi sekarang kita lihat aja udah langsung mengeluarkan Blazing Duetnya guna langsung menghilangkan web minion. Tapi apalah Wipe out. daya, wipe out. Dan ini dia RRQ Hoshi di bawah menit 10. Di menit 9 persekian detik mereka langsung menyelesaikan game ini dengan skor 2-0. Dan lihat mukanya Lemon, biasa aja. Terima kasih banyak ya. Tidak ada ekspresi. Gak ada ekspresi, santuy aja menang 2-0. Biasa aja. Lemon yang lain tos-tosan. Ya, dia juga emang. tos-tosan, tapi kayak, tos-tosan, ya, ya tapi udah. slow gitu ya. Biasa aja. Gak apa-apa. Ya. Oke,
congratulations untuk RRQ Hoshi, kemenangan 2-0 berhasil mereka raih dan ini memastikan kalau mereka akan memantapkan posisi di puncak klasmen untuk day yang kedua ini ya. Karena mereka udah melakukan 2 pertandingan dari kemarin, lewat yang sekarang juga 2-0, 2-0, total 4-0 dan kemenangan penuh udah berhasil mereka ambil. Berarti sudah dipastikan mereka di peringkat pertama lagi. Iya. Untuk sekarang ya. Untuk yang sekarang, untuk belum day kedua. terkalahkan RRQ. Aku tidak mengerti apa yang mereka selalu latih setiap harinya. Tidak mengerti. Dan kekompakan yang mereka punya juga Iya, ya. bener, Di Pak. game ke-1 jujur mereka sebenarnya bisa dibilang hampir nge-troll ya. Hampir nge-troll the game, tapi mereka masih bisa menahan posisi ketika under pressure, Iya. ketika ditekan habis-habisan di posisi kalah. Iya. Mereka bisa balikin keadaannya dan langsung menang. Dan juga di game kedua justru malah One sided bisa dibilang. iya, jauh banget ya. Jauh, Pak. Dari early game-nya jauh banget dari RRQ, benar-benar nggak dikasih main. Yap. Dari EVOS ya. Ya aku tahu EVOS lagi main dengan berlima mereka main, tapi benar-benar kayak nggak dapat farmingan. Di push habis-habisan, semua jungle dihabiskan juga. Yap. Gila sih. Ini scene di awal-awal tadi kita bisa lihat aja kayak obesitas gitu dengan seluruh buff yang dia punya, badannya langsung gemuk banget Hayabusanya. Mau buff apa ada, mau red buff ada, blue buff ada, blue buffnya Ipos ada Tapi juga. kalau kalian sadar ya, Apa? scene di game kedua tidak terlalu banyak recall-recall-nya. Tidak terlalu banyak. Apakah kalau scene tanpa recall-recall seserius itu kelarnya cepat? Sumpah lo lihat deh, dia main jarang banget recall-recall kan? Iya. Kayak ada beberapa momen doang recall-recallnya. Dan cuma menit 11 detik apa 12 detik gitu ya? Di saat tadi kemenangan udah pasti mereka dapatkan dan semuanya pun langsung ada record. Iya, makanya. Walaupun nggak benar-benar kayak Onyx ya. Iya. Kalau Onyx kan semuanya tuh kangen, kita pun juga kalau lihat Onyx tuh kangen taunting-taunting mereka. Taunting tadi juga udah dipertontonkan oleh Onyx. Seluruh taunting-tauntingnya luar biasa sekali. Tapi ini dia kemenangan akhirnya datang menuju ke RRQ Hoshi. Selamat sekali lagi, kekompakan di dalam player-playernya itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kekompakan ini juga sampai ke seluruh penonton kita ya. Yuk teman-teman semua, yuk kita kompakin, kita bareng-bareng nih, jempolnya langsung ditancepin likes-nya. Yuk hari ini kita Atas. tembusin dulu di angka 50.000 likes. Yuk El Clasico kayaknya. udah tembus belum 50.000 like ya kita hari ini ya. Ayo kalau emang belum tembus kita tembusin, tapi kalau udah tembus 50.000 berarti 75.000 like kita tembusin dulu untuk hari ini ya. Masa tidak tembus MLers 50 kalian berada ya? Oh, belum Masa deh, belum. tidak- Belum. Masih 38.000. 38.000 yuk, 12.000 lagi. dislike-nya udah turun sekarang ya. Terima kasih banyak. Ingat Mantap. turunin. Kompakin. Luar biasa. Perbanyak likes ya. Perbanyak. Turunin dislike ya. Terima kasih banyak kalian, Terima luar kasih biasa. teman-teman. Kalian luar biasa. Muah Love you, lah. guys. Pokoknya sini peluk atu-atu ya, peluk online atu-atu nih. Yaudah kalau begitu kita langsung lempar saja ke Iya. analis yang sudah bersiap, kita langsung lempar. Ini dia Profesor KB, silakan. Silakan Prof. Kekalahan dengan sangat telak. Bisa dibilang walaupun tadi poin killnya